Selamat siang, Saudara. Live Breaking News yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, sejumlah relawan pendukung Anies Baswedan akan dalam rangka mendukung calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Perbaikan akan menggelar acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Minggu 21 Mei hari ini. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini akan dihadiri oleh ribuan relawan hingga Anies Baswedan sendiri akan menyampaikan pidato kebangsaan. Sebelumnya, Ketua Forkom Anies Baswedan, Tata Ujiati, juga telah menjelaskan kumpul antar relawan dengan Anies Baswedan ini bertujuan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu serta partai pengusungnya agar bisa menang pada pemilu 2024. Pihaknya menargetkan setidaknya 4.000 relawan pendukung Anies Baswedan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya akan hadir dalam temu kebangsaan ini. Agenda temu relawan dengan Anies Baswedan ini juga sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei kemarin. Acara temu kebangsaan ini adalah agenda lanjutan, Saudara, dari pertemuan sebelumnya yang merupakan pengukuhan dan deklarasi relawan amanat Indonesia. Sementara agenda kedua hari ini adalah perkumpulan dari berbagai relawan pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan, yakni calon presiden 2024, juga dikabarkan hari ini akan menemui ribuan relawannya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Saudara, dalam acara temu kebangsaan. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan ini akan berbicara mengenai setidaknya 5 poin penting pada para relawan. Bertepatan pada Minggu 21 Mei hari ini juga merupakan momen peringatan Hari Reformasi Nasional. Ada 5 poin penting yang rencananya akan disampaikan Anies Baswedan dalam pidatonya nanti. Yang pertama, terkait rakyat yang harus mendapatkan keadilan secara merata. Kemudian yang kedua, terkait pentingnya kesetaraan atau equality bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, Anies Baswedan juga disebut akan berbicara tentang keberlanjutan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, Anies Baswedan juga akan berbicara terkait isu lingkungan berkelanjutan atau sustainability, yakni bagaimana masyarakat Indonesia nantinya dapat berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. Kemudian poin kelima, yakni terkait guyup solidaritas solid, yang juga rencananya hari ini akan disampaikan Anies Baswedan dalam pidatonya. Ya, Saudara, dari pantauan langsung kami, hari ini sejumlah relawan dari berbagai wilayah juga sudah mulai hadir di lokasi acara relawan, yakni di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Untuk acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, sejumlah relawan Anies Baswedan sudah berdatangan mulai dari pagi tadi dan menuju ke lokasi acara, yakni di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Tampak sejumlah relawan yang hadir ini juga cukup antusias untuk menyambut nantinya pidato kebangsaan yang juga akan disampaikan secara langsung oleh calon presiden yang didukung oleh mereka, yakni Anies Baswedan. Ini adalah suasana siang tadi, Saudara, kala kedatangan sejumlah relawan dalam temu kebangsaan relawan Anies hari ini. Ada yang cukup berbeda dari acara relawan Anies Baswedan hari ini, pasalnya dari yang sebelumnya. Apabila kita melihat sedikit ke belakang pada saat acara pada 7 Mei, yakni pengukuhan dan deklarasi relawan ini, tampak sebagian besar relawan ini mengenakan setelan berwarna nuansa biru dan juga putih. Namun hari ini ada cukup beragam relawan yang datang, ada yang memang mengenakan setelan berwarna biru dan juga putih, namun juga sebagian ada yang dominan mengenakan setelan berwarna putih, ada pula yang memang mengenakan baju berwarna merah dan juga lain sebagainya.
Hal ini saudara juga lantaran memang yang hadir hari ini tidak hanya relawan Anies Baswedan dari satu pihak saja, namun juga berbagai kelompok dari relawan Anies Baswedan yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden hadir dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga terutama dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Seperti yang Anda lihat saat ini adalah kondisi kedatangan para relawan yang cukup banyak, begitu bisa saya sampaikan. Mereka juga masuk dengan pendataan terlebih dahulu untuk nantinya bisa memasuki lokasi acara, yakni di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Dalam acara hari ini, sejumlah relawan yang hadir juga tidak hanya mengenakan bus saja, saudara, namun juga banyak dari relawan yang juga datang atau menuju ke wilayah tenis indoor, yakni dengan menggunakan kereta. Ada yang sudah tiba di stasiun Palmerah pada pagi tadi, kemudian ada juga yang memang sudah memenuhi stasiun Sudirman, yang kemudian langsung menuju stasiun MRT Duku Atas, tepatnya pada Minggu siang tadi. Sejumlah relawan yang datang ini juga cukup antusias untuk berbondong-bondong menuju ke lokasi acara, yakni di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Acara hari ini nantinya akan dihadiri secara langsung oleh Anies Baswedan, dan nantinya Anies Baswedan akan menyampaikan pidatonya, saudara. Namun dari informasi yang saya terima, hari ini juga istri dan anak-anak Anies Baswedan juga hadir untuk mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ya, ini seperti yang Anda saksikan, ada tulisan cukup besar, ada pamflet atau spanduk besar menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tertulis pula tulisan Anies Baswedan Presiden 2024. Ini adalah bentuk dukungan relawan terhadap Anies Baswedan dalam gelaran atau kontestasi politik di 2024 mendatang, yang nantinya Anies Baswedan akan bertarung untuk memenangkan kursi nomor 1 di Indonesia. Mana? Udah videoin deh. Dah. Iya. Saya dulu jadi bukan ini. Saya juga nih bisa. Sananya belum terisi. Bawa kami ke Semangga, Pak. Ya, Dik, justru Pak, Bapak itu yang menghalangi satu orang, Bapak. Aja. Ayo, oke. Siapa kita? Taruh ini, rekamnya di mana? Saudara, acara temu kebangsaan relawan Anies Baswedan yang hari ini digelar rencananya akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, meskipun sejak pagi tadi sejumlah relawan Anies dari berbagai daerah di Indonesia sudah mulai berdatangan sambil menunggu nantinya acara temu kebangsaan Anies Baswedan ini dimulai, saudara.
Kami akan menampilkan kembali ada wawancara yang kami lakukan bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, yakni Henry Satrio. Yang mana salah satu hal yang difokuskan atau yang disampaikan Henry Satrio, yakni menilai bahwa peran relawan Anies Baswedan ini cukup besar untuk memenangkan Anies Baswedan pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya sudah 2 periode masa jabatan, maka saat ini sudah saatnya adanya gerakan perubahan bagi pemimpin baru. Henry juga mengatakan bahwa selama ini Anies Baswedan kerap disebut sebagai capres yang berseberangan dengan penguasa, sehingga kemenangan Anies Baswedan memang diakuinya tidak mudah, namun relawan akan bisa memenangkan Anies Baswedan dalam gelaran Pilpres 2024. Henry juga mengatakan hasil kemenangan terakhir nantinya pasti akan menjadi kemenangan dari relawan. Henry pun mengaku Anies Baswedan tak akan meremehkan kerja para relawan karena memang punya andil yang sangat besar. Berikut ini kami tampilkan, ini adalah kutipan wawancara bersama dengan redaksi Tribun News yang dilakukan bersama dengan juru bicara Anies Baswedan. Pengaruh para relawan untuk elektoral calon ini besar. Ya. Kalau boleh saya tahu pendapat Abang, seberapa besar Pak Anies melihat peran atau kontribusi para relawan itu terkait dengan elektoralnya, Bang? Sangat besar karena gerakan perubahan ini kan gerakan yang memang tumbuh dari akar rumput, Mas Febri ya. Kemudian gerakan perubahan ini membesar dan kemudian memilih Anies Baswedan sebagai lokomotif perubahan itu nantinya. Maka peran relawan itu tidak hanya berhenti di satu titik, tapi terus-menerus hingga gerakan perubahan ini memenangkan Pilpres 2024 nantinya. Relawan menjadi kunci poin dalam perjuangan, apalagi perjuangan Anies Baswedan yang dianggap berseberangan dengan penguasa ini juga tidak mudah. Jadi lawan kita memang penguasa dan relawan itu dibutuhkan untuk serta-merta menjalin kerjasama dengan rakyat untuk memenangkan garis atau arah atau semangat perubahan. Bang, ini kalau peran relawan itu menurut Abang bisa dikuantifikasi nggak, Bang? Berapa sih sebenarnya kontribusi mereka secara elektoral ini? 20%, 30%, atau memang nggak mungkin bisa dikuantifikasi, Bang? Kemenangan relawan itu karena luar biasa nilainya, maka hasil kemenangan terakhir itu adalah kemenangan relawan yang tentu saja melibatkan seluruh rakyat Indonesia, Mas Febri. Jadi Pak Jokowi sendiri pun sudah merasakan bagaimana kehebatan kinerja relawan dalam memenangkan Pilpres 2 kali ya, yang memenangkan dirinya. Jadi maka sejak saat itu pula tidak ada yang berani meremehkan kerja-kerja relawan, bahkan menghitung bagaimana pengaruh kerja relawan itu. Karena relawan itu adalah ujung tombak untuk menyebarkan virus perubahan itu sendiri. Apakah musibah yang dialami oleh partai pendukungnya Pak Anies Baswedan ini akan mempengaruhi semangat para relawan dan Pak Anies Baswedan sendiri, Bang? So far tidak ya, Mas. Karena yang pertama tidak langsung mempengaruhi Anies Baswedan, karena kan memang ya Pak Plate adalah Nasdem, kader Nasdem ya. Tapi per hari ini kan Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh masih menganut azas tidak bersalah ya, praduga tidak bersalah itu. Maka tentunya dari situ saja sudah bisa digambarkan bahwa tidak mempengaruhi kerja relawan. Mas Febri, gerakan perubahan itu dimulai dari akar rumput, dari rakyat, kemudian membesar, membentuk relawan-relawan dan akhirnya mendapat apresiasi dari partai politik. Sehingga pada saat ada gangguan-gangguan, karena ini gerakannya adalah dari akar rumput, maka tentu saja tidak mempengaruhi secara langsung, apalagi semangat. Jadi semangatnya tetap sama, kita menghormati proses hukum, dan gerakan perubahan agendanya tetap berlangsung, dan yang paling penting adalah koalisi perubahan untuk persatuan itu tetap solid, Bang Febri. Ya. Bang, apakah nanti ada rencana dari Pak Anies Baswedan itu membentuk sebuah lembaga yang untuk mengkoordinasikan
para relawan yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan kelompok gitu Bang, supaya sejalan ya, apakah ada rencana untuk mengkoordinasikan seperti tetangga sebelah gitu Bang? Relawan ini kekuatan rakyat yang sebenarnya. Ya. Sehingga dengan semangat yang sama, tanpa perlu sebuah badan, otoritas, atau organisasi mengatur relawan, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Karena itu tadi saya katakan, gerakan perubahan ini tidak ada yang mengatur sebelumnya. Bukan top down, tapi ini gerakan yang berasal dari akar rumput. Maka sudah sebesar ini pun karena tidak ada yang mengatur relawan. Jadi nggak perlu diatur-atur gitu ya Bang ya? Yang menyatukan kita adalah semangat perubahan, Mas Febri. Ya. Jadi dengan semangat itulah kita bekerja dan diterjemahkan masing-masing oleh relawan dengan sangat baik sekali. Hingga hari ini luar biasa peran relawan dan saya yakin semakin besar dan semakin besar. Apakah musibah yang dialami oleh partai pendukungnya Pak Anies Baswedan ini akan mempengaruhi semangat para relawan dan Pak Anies Baswedan sendiri, Bang? So far tidak ya, Mas. Karena yang pertama tidak langsung mempengaruhi Anies Baswedan, karena kan memang ya Pak Plate adalah Nasdem, kader Nasdem ya. Tapi per hari ini kan Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh masih menganut azas tidak bersalah ya, praduga tidak bersalah itu. Maka tentunya dari situ saja sudah bisa digambarkan bahwa tidak mempengaruhi kerja relawan. Mas Febri, gerakan perubahan itu dimulai dari akar rumput, dari rakyat, kemudian membesar, membentuk relawan-relawan dan akhirnya mendapat apresiasi dari partai politik. Sehingga pada saat ada gangguan-gangguan, karena ini gerakannya adalah dari akar rumput, maka tentu saja tidak mempengaruhi secara langsung, apalagi semangat. Jadi semangatnya tetap sama, kita menghormati proses hukum, dan gerakan perubahan agendanya tetap berlangsung, dan yang paling penting adalah koalisi perubahan untuk persatuan itu tetap solid, Bang Febri. Ya, Bang, apakah nanti ada rencana dari Pak Anies Baswedan itu membentuk sebuah lembaga yang untuk mengkoordinasikan para relawan yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan kelompok gitu Bang, supaya sejalan ya, apakah ada rencana untuk mengkoordinasikan seperti tetangga sebelah gitu Bang? Relawan ini kekuatan rakyat yang sebenarnya. Ya. Sehingga dengan semangat yang sama, tanpa perlu sebuah badan, otoritas, atau organisasi mengatur relawan, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Karena itu tadi saya katakan, gerakan perubahan ini tidak ada yang mengatur sebelumnya. Bukan top down, tapi ini gerakan yang berasal dari akar rumput. Maka sudah sebesar ini pun karena tidak ada yang mengatur relawan. Jadi nggak perlu diatur-atur gitu ya Bang ya? Yang menyatukan kita adalah semangat perubahan, Mas Febri. Ya. Jadi dengan semangat itulah kita bekerja dan diterjemahkan masing-masing oleh relawan dengan sangat baik sekali. Hingga hari ini luar biasa peran relawan dan saya yakin semakin besar dan semakin besar. Saudara juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio juga menilai kasus yang saat ini bergulir yang menyeret kader Nasdem, Johnny G. Plate, tidak akan berdampak pada Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Menurutnya relawan akan tetap solid dan masih mengedepankan praduga tak bersalah atas kasus yang menyeret Johnny G. Plate. Henry juga menuturkan kerja relawan tak akan terpengaruh dengan adanya kasus yang saat ini menyeret kader Nasdem itu. Kami tampilkan, saudara, ini adalah wawancara dengan Henry Satrio. Musibah yang dialami oleh partai pendukungnya Pak Anies Baswedan ini akan mempengaruhi semangat para relawan dan Pak Anies Baswedan sendiri, Bang? So far tidak ya, Mas. Karena yang pertama tidak langsung mempengaruhi Anies Baswedan, karena kan memang ya Pak Plate adalah Nasdem, kader Nasdem ya. Tapi per hari ini kan Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh
masih menganut azas tidak bersalah ya, praduga tidak bersalah itu. Maka tentunya dari situ saja sudah bisa digambarkan bahwa tidak mempengaruhi kerja relawan. Mas Febri, gerakan perubahan itu dimulai dari akar rumput, dari rakyat, kemudian membesar, membentuk relawan-relawan, dan akhirnya mendapat apresiasi dari partai politik. Sehingga pada saat ada gangguan-gangguan, karena ini gerakannya adalah dari akar rumput, maka tentu saja tidak mempengaruhi secara langsung, apalagi semangat. Jadi semangatnya tetap sama, kita menghormati proses hukum, dan gerakan perubahan agendanya tetap berlangsung, dan yang paling penting adalah koalisi perubahan untuk persatuan itu tetap solid, Bang Febri. Ya, Bang, apakah nanti ada rencana dari Pak Anies Baswedan itu membentuk sebuah lembaga yang untuk mengkoordinasikan para relawan yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan kelompok gitu, Bang, supaya sejalan ya? Apakah ada rencana untuk mengkoordinasikan seperti tetangga sebelah gitu, Bang? Relawan ini kekuatan rakyat yang sebenarnya. Ya. Sehingga dengan semangat yang sama, tanpa perlu sebuah badan otoritas atau organisasi mengatur relawan, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Karena itu tadi saya katakan, gerakan perubahan ini tidak ada yang mengatur sebelumnya. Bukan top down, tapi ini gerakan yang berasal dari akar rumput. Maka sudah sebesar ini pun karena tidak ada yang mengatur relawan. Jadi nggak perlu diatur-atur gitu ya, Bang ya? Yang menyatukan kita adalah semangat perubahan, Mas Febri. Ya. Jadi dengan semangat itulah kita bekerja dan diterjemahkan masing-masing oleh relawan dengan sangat baik sekali. Hingga hari ini luar biasa peran relawan, dan saya yakin semakin besar dan semakin besar. Apakah musibah yang dialami oleh partai pendukungnya Pak Anies Baswedan ini akan mempengaruhi semangat para relawan dan Pak Anies Baswedan sendiri, Bang? So far tidak ya, Mas. Karena yang pertama tidak langsung mempengaruhi Anies Baswedan, karena kan memang ya Pak Plate adalah Nasdem, kader Nasdem ya. Tapi per hari ini kan Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh, masih menganut azas tidak bersalah ya, praduga tidak bersalah itu. Maka tentunya dari situ saja sudah bisa digambarkan bahwa tidak mempengaruhi kerja relawan. Mas Febri, gerakan perubahan itu dimulai dari akar rumput, dari rakyat, kemudian membesar, membentuk relawan-relawan, dan akhirnya mendapat apresiasi dari partai politik. Sehingga pada saat ada gangguan-gangguan, karena ini gerakannya adalah dari akar rumput, maka tentu saja tidak mempengaruhi secara langsung, apalagi semangat. Jadi semangatnya tetap sama. Ya, saudara, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di tenis indoor Senayan, Jakarta bersama dengan wartawan lapangan kami, Apvia, yang akan menyampaikan terkait kondisi selengkapnya jelang acara temu kebangsaan relawan Anies Baswedan yang hari ini juga akan dilakukan pidato kebangsaan Anies Baswedan. Tribuner, saat ini saya, Apvia Tiokoni Billy, sedang berada di tenis indoor Senayan di kawasan Gelora Bung Karno, GBK Jakarta Pusat. Saat ini di tenis indoor Senayan sedang berkumpul para pendukung, para relawan dari bakal calon presiden atau bakal capres Anies Baswedan dalam acara temu kebangsaan relawan Anies. Nah, Tribuners, rencananya Anies Baswedan juga akan hadir langsung di Istora Senayan untuk menyapa para pendukungnya serta memberikan pidato terkait perubahan untuk keadilan sosial. Nah, jadi jadwal yang kami terima, acara akan berlangsung sekitar pukul 13, kemudian Anies Baswedan akan menyampaikan pidatonya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan seperti yang Tribuners lihat mungkin di belakang saya terlihat ya, para pendukung dari Anies Baswedan sudah mulai berdatangan, sudah mulai hadir beramai-ramai ke tenis indoor Senayan untuk menyatakan dukungan mereka dan menggunakan atribut-atribut dukungan mulai dari topi, kemudian ada kaos bergambar Anies Baswedan, dan kaos-kaos yang digunakan nih menggunakan warna-warna dari warna-warna yang identik dengan partai pendukung Anies Baswedan. Sebagai informasi saja
saja Tribuners, saat ini Anies Baswedan didukung oleh 3 partai. Ada Partai Nasdem, kemudian ada Partai Demokrat, dan ada PKS yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jadi atribut yang digunakan para pendukung Anies yang hadir juga identik dengan 3 partai pendukung Anies Baswedan tersebut. Pendukung terus berdatangan sebelum nanti acaranya dimulai sekitar pukul 13, dan kami juga masih menunggu kehadiran dari Anies Baswedan yang akan menyapa dan memberikan pidato untuk para pendukungnya di Tenis Indoor Senayan. Demikian dulu laporan dari Tenis Indoor Senayan dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Saudara, acara Temu Kebangsaan yang hari ini digelar oleh relawan Anies Baswedan rencananya akan dihadiri hingga 4.000 relawan yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, relawan Anies Baswedan yang datang hari ini juga banyak yang hadir dari beberapa wilayah di luar DKI Jakarta. Mereka sudah mulai berdatangan ke lokasi acara, yakni di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, sejak pagi tadi dengan mengenakan atribut dan juga membawa beberapa spanduk dan tulisan-tulisan dukungan untuk baca pres Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Tidak hanya itu, saudara, hari ini acara yang rencananya dihadiri lebih dari 4.000 relawan ini juga cukup variatif lantaran jika kita berkaca dari acara relawan yang pertama yang digelar dengan juga dihadiri oleh Anies Baswedan, ini relawan yang hadir cenderung lebih banyak yang mengenakan setelan berwarna putih biru begitu. Namun pada agenda atau acara Temu Kebangsaan hari ini, lantaran relawan yang hadir juga merupakan relawan yang tersebar dari seluruh wilayah dan merupakan perkumpulan dari relawan-relawan Anies Baswedan, sehingga banyak sekali berbagai baju yang dikenakan. Ada yang memang mengenakan setelan identik berwarna putih, namun juga ada yang mengenakan biru, merah juga tadi tampak dari pantauan wartawan lapangan kami. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana antusiasme relawan Anies Baswedan yang sudah tiba di wilayah Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Tampak membawa tulisan dukungan untuk Anies Baswedan dan juga teriakan-teriakan dukungan yang cukup lantang disampaikan oleh para relawan ini sambil menunggu nantinya Anies Baswedan akan hadir di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Saudara, hari ini juga tidak hanya berangkat menggunakan transportasi bus, namun sejumlah relawan yang hari ini datang, saudara, juga terlihat ada yang mengenakan atau menggunakan transportasi umum seperti kereta. Dari pantauan wartawan lapangan kami, saudara, sejak pagi tadi sudah banyak relawan yang datang mulai dari stasiun MRT di Istora Mandiri, kemudian banyak juga relawan yang juga datang dan tadi tampak berada di stasiun Palmerah, berangkat dari kediaman mereka masing-masing untuk menuju ke Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Dari informasi yang kami terima, saudara, tidak hanya relawan yang hadir pada hari ini, namun juga tadi kami sudah menerima informasi bahwa anak dan juga istri dari Anies Baswedan juga datang ke Istora Senayan, yakni di Tenis Indoor, untuk memberi dukungan secara langsung untuk Anies Baswedan. Ya, ini anak dan juga istri dari Anies Baswedan tampak mengenakan mobil pribadi atau menggunakan mobil pribadi untuk datang ke Tenis Indoor Senayan. Namun dari anak dan istri yang sudah datang ini belum tampak sang baca pres, yakni Anies Baswedan, mendatangi Tenis Indoor Senayan, yang mana rencananya pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara, nantinya acara Temu Kebangsaan ini akan dimulai dan akan dihadiri secara langsung Anies Baswedan, termasuk nantinya Anies Baswedan juga akan melakukan pidato politiknya. Ini adalah pidato kebangsaan atau pidato kedua Anies Baswedan bersama atau di hadapan para relawan, yang mana sebelumnya sudah disampaikan juga secara terbuka di hadapan para relawan pada acara pertama, yakni pada 7 Mei 2023 lalu, dan hari ini 21 Mei adalah acara bersama dengan relawan kedua
yang digelar dengan tema yakni Temu Kebangsaan relawan Anies Baswedan untuk menuju keadilan sosial. Sudah ada pula laporan dari wartawan lapangan kami, saudara, ada Apvia yang juga sudah tiba di Istora Senayan dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana kondisi terkini di sana jelang acara Temu Kebangsaan relawan Anies Baswedan. Saya Apvia Tiokoni Billy sedang berada di tenis indoor Senayan di kawasan Gelora Bung Karno, GBK Jakarta Pusat. Saat ini di tenis indoor Senayan sedang berkumpul para pendukung, para relawan dari bakal calon presiden atau bakal capres Anies Baswedan dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies. Nah, Tribuners, rencananya Anies Baswedan juga akan hadir langsung di Istora Senayan untuk menyapa para pendukungnya serta memberikan pidato terkait perubahan untuk keadilan sosial. Nah, jadi jadwal yang kami terima, acara akan berlangsung sekitar pukul 13, kemudian Anies Baswedan akan menyampaikan pidatonya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan seperti yang Tribuners lihat mungkin di belakang saya terlihat ya, para pendukung dari Anies Baswedan sudah mulai berdatangan, sudah mulai hadir beramai-ramai ke tenis indoor Senayan untuk menyatakan dukungan mereka dan menggunakan atribut-atribut dukungan mulai dari topi, kemudian ada kaos bergambar Anies Baswedan, dan kaos-kaos yang digunakan nih menggunakan warna-warna dari warna-warna yang identik dengan partai pendukung Anies Baswedan. Sebagai informasi saja Tribuners, saat ini Anies Baswedan didukung oleh 3 partai. Ada Partai Nasdem, kemudian ada Partai Demokrat, dan ada Kalau boleh menjelaskan Bang, kira-kira di dalam waktu dekat ini apa yang akan menjadi fokus dari Bakal calon Presiden Anies Baswedan ada rencana melakukan agenda perubahan untuk bertemu dan menemui langsung para relawan di seluruh Indonesia, saudara. Sehingga relawan juga tak harus selalu berkumpul di Jakarta untuk melakukan pertemuan, seperti acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan yang diselenggarakan pada hari ini di Istora Senayan, yakni di tenis indoor Istora Senayan, Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio, mengatakan bahwa mantan Menteri Pendidikan ini adalah sosok pemimpin yang berbeda. Henry mengakui bahwa Anies adalah sosok yang mau mendengarkan dan mewujudkan keinginan rakyat. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga diakui Henry punya kualitas yang sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Selain itu, Anies Baswedan juga bisa dekat dengan pendukungnya sebagai saudara, tak hanya sebagai calon presiden. Berikut saudara kami tampilkan, ini adalah kutipan wawancara yang dilakukan redaksi Tribun News bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio. Kalau boleh menjelaskan Bang, kira-kira di dalam waktu dekat ini apa yang akan menjadi fokus dari Pak Anies Baswedan? Apakah fokusnya melakukan kunjungan ke relawan-relawan di berbagai lokasi? Kan nggak mungkin Bang ya, relawan itu dikumpulkan semua ke Jakarta kan nggak mungkin kan ya, bisa dikumpulkan juga bisa didatangi. Apakah perjalanan itu juga akan terus dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di hari-hari ke depan ini Bang? Ada rencana untuk terus melakukan agenda perubahan dan cara mendengar langsung dari rakyat, Bang Febri. Ya. Jadi memang keunggulan Anies Baswedan ini menurut saya secara pribadi itu kalau kita pisah-pisah ya, sebagai pejabat Anies Baswedan ini mau melayani. Ya. Dia mau bekerja, mendengarkan, dan kemudian mewujudkan keinginan rakyat. Nah, sebagai pemimpin, selain mau mendengarkan, dia juga lebih baik dari kita. Jadi sebagai pemimpin, menjadi lebih baik ini penting, Mas Febri. Ya. Karena bila ada permasalahan-permasalahan negara, karena dia punya kualitas lebih baik dari kita-kita, maka dengan mudah dia bisa menyelesaikan itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, Anies Baswedan ini juga bisa menjadi teman kita semua. Jadi selain mendengarkan, dia bukan saja mendengarkan sebagai teman, tapi dia juga bisa dekat dengan kita. Nah, makanya banyak sekali relawan-relawan yang sudah mulai mengungkapkan bahwa Anies Baswedan ini bukan sekedar calon presiden, tapi Anies Baswedan saudaraku.
Jadi oke. karena saking dekatnya. Ya. Jadi kedekatan itu diwujudkan dalam terminologi saudara gitu ya Bang ya? Ya, Ya, eh, kalau boleh menjelaskan Bang, kira-kira di dalam waktu dekat ini apa yang akan menjadi fokus dari Pak Anies Baswedan? Apakah fokusnya melakukan kunjungan ke relawan-relawan di berbagai lokasi? Kan nggak mungkin Bang ya, relawan itu dikumpulkan semua ke Jakarta kan nggak mungkin kan? Ya, bisa dikumpulkan juga bisa didatangi. Apakah perjalanan itu juga akan terus dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di hari-hari ke depan ini Bang? ada rencana untuk terus melakukan agenda perubahan dengan cara mendengar langsung dari rakyat, Bang Febri. Ya. Jadi memang keunggulan Anies Baswedan ini menurut saya secara pribadi itu kalau kita pisah-pisah ya, sebagai pejabat Anies Baswedan ini mau melayani. Ya. Dia mau bekerja, mendengarkan, dan kemudian mewujudkan keinginan rakyat. Nah, sebagai pemimpin, selain mau mendengarkan, dia juga lebih baik dari kita. Bakal calon Presiden Anies Baswedan setidaknya mempunyai 5 pesan penting yang selalu disampaikan pada para relawannya, saudara. Hal ini juga dipaparkan oleh juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio, dalam wawancara dengan redaksi Tribun News. Di antaranya adalah terkait keadilan untuk rakyat, kemudian terkait kesetaraan antar warga negara, lalu terkait kemakmuran bersama. Yang keempat adalah tentang keberlanjutan dalam segala aspek, dan poin kelima adalah soal guyup antara rakyat Indonesia. Hal ini adalah 5 poin penting yang memang kerap kali disampaikan oleh Anies Baswedan dalam setiap agenda. Henry menjelaskan bahwa acara tanggal 21 Mei hari ini juga merupakan wujud kegembiraan relawan dan rakyat Indonesia dalam kontestasi Pilpres 2024. Kami tampilkan, saudara, ini adalah kutipan wawancara bersama dengan juru bicara Anies Baswedan. Bang, kalau boleh saya tahu Bang, di antara relawan-relawan kepada Pak Anies Baswedan ini Bang, Pak Anies tentu mempunyai satu pesan gitu ya kepada para relawan itu supaya gerakan-gerakan para relawan itu tidak malah menjadi kontraproduktif. Biasanya yang dipesankan Pak Anies kepada para relawan itu poin-poinnya apa saja Bang? Biasanya ada 5, Ya. Bang Febri, yang Ya. disampaikan oleh Mas Anies itu. Pada saat relawan berinteraksi dengan masyarakat, Ya. ada hal tentang keadilan Satu yang keadilan ya Bang. diungkapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat ini harus diwujudkan. Kemudian yang kedua, Mas Anies juga sering bicara tentang kesetaraan antar warga negara. Ya, kemudian yang ketiga, Mas Anies bicara juga tentang kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja berlanjut. Keberlanjutan artinya juga mempertimbangkan segala aspek. Dan yang paling penting, guyup sebagai Indonesia. Yang nomor 4 Bang, yang nomor jadi Ya. 1 tadi adalah keadilan, Keadilan. kedua kesetaraan, ketiga kemakmuran, yang keempat Bang? Kemakmuran, keberlanjutan. Oh, Jadi Mas Anies keberlanjutan. juga sering bicara tentang bagaimana lingkungan itu harus dijaga, bagaimana emisi karbon harus diturunkan, itu tentang keberlanjutan Mas. Jadi kita bicara Indonesia bukan hanya pembangunan hari ini, bukan hanya pembangunan 5-10 tahun ke depan, tapi juga pembangunan yang bisa dinikmati oleh Indonesia ratusan tahun mendatang. Nomor 5 belum Bang? Guyup. Oh, bersama, guyup Mas. ya, keguyup solidaritas ya Bang ya. Solid sebagai Ya. Indonesia. Bang, ini pertanyaan pamungkas saya Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada penonton kita, kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita mengenai acara tanggal 21 Mei 2023 di Stadion Indoor, Tenis Indoor Senayan Jakarta Bang? Silakan. Acara relawan hari ini tanggal 21 ini merupakan bentuk implementasi dan apresiasi tentang bagaimana kita menyambut pemilu yang riang gembira. Ya. Pemilu yang memang sudah menjadi ritual kita 10 tahunan, memiliki
pemimpin baru nantinya. Nah, hal-hal ini menurut saya yang menjadi titik poin acara nanti. Pemilu harus riang gembira, harus tetap guyup dengan keadilan, kesetaraan, kemudian dengan kemakmuran, keberlanjutan nantinya yang akan kita dapatkan. Dan yang terpenting adalah kita sambut calon presiden kita, Anies Baswedan, sebagai seorang saudara. Karena Anies Baswedan, saudara. Baik. Bang, kalau boleh saya tahu Bang, di antara relawan-relawan kepada Pak Anies Baswedan ini Bang, Pak Anies tentu mempunyai satu pesan gitu ya kepada para relawan itu supaya gerakan-gerakan para relawan itu tidak malah menjadi kontraproduktif. Biasanya yang dipesankan Pak Anies kepada para relawan itu poin-poinnya apa saja Bang? Biasanya ada 5, Ya. Bang Febri, yang Ya. disampaikan oleh Mas Anies itu. Pada saat relawan berinteraksi dengan masyarakat, Ya. ada hal tentang keadilan Satu yang keadilan ya Bang. diungkapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat ini harus diwujudkan. Kemudian yang kedua, Mas Anies juga sering bicara tentang kesetaraan antar warga negara. Ya, kemudian Hari ini, Saudara, relawan Anies Baswedan kembali menggelar pertemuan di Tenis Indoor Jakarta pada Minggu 21 Mei. Acara tersebut merupakan acara kedua yang digelar oleh relawan Anies Baswedan. Namun acara kali ini bisa dibilang menjadi acara yang lebih besar, lantaran yang hadir tak hanya dari relawan Amanat Indonesia seperti acara sebelumnya, yakni 7 Mei lalu, namun acara yang diselenggarakan hari ini adalah acara yang dihadiri seluruh relawan Anies Baswedan dengan berkumpul menjadi satu dalam acara bertajuk Temu Kebangsaan. Pemimpin relawan Amanat Indonesia, Syahrin Hamid, mengatakan acara 7 Mei lalu adalah acara deklarasi dan pengukuhan dari relawan Amanat Indonesia saja. Namun acara 21 Mei hari ini, seluruh kelompok relawan pendukung Anies Baswedan akan hadir. Berikut kutipan wawancara dengan pemimpin relawan Amanat Indonesia, Syahrin Hamid, Saudara, yang kami kutip untuk Anda. Bang, bisa dijelaskan nggak Bang? Apakah ada hubungan antara deklarasi relawan Amanat Indonesia dengan acara Temu Kebangsaan relawan Anies pada tanggal 21 Mei 2023 hari Minggu Bang? Baik, Amanat Indonesia ini telah menggelar deklarasi dan juga pengukuhan pengurusnya di tingkat nasional dan juga di tingkat wilayah pada tanggal 7 Mei. Ya. Nah, memang kesempatan itu adalah kesempatan atau acara yang digelar untuk Amanat Indonesia sebagai entitas ataupun sebagai kelompok relawan yang telah mendeklarasikan untuk mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024. Ya. Nah, sementara untuk tanggal 21 nanti, itu adalah seluruh gabungan relawan. Jadi sekian ratus relawan itu bersama-sama melaksanakan silaturahmi kebangsaan tadi itu, nah bersama Capres Anies Baswedan. Tadi relawan Amanat Nasional gabung juga menjadi di situ. bagian dari relawan Anies Baswedan Gitu ya, pada Bang, tanggal ya? 21 Mei nanti. Ya, Bang, bisa diceritakan nggak, Bang? Awal mulanya ada relawan Amanat Indonesia Anies ini gimana, Bang? Baik. Ceritanya? Jadi ini ceritanya adalah sejak Oktober sampai dengan November 2022. Tahun lalu Tahun ya? lalu. Jadi tahun lalu itu sejak muncul kondisi kebangsaan kita pada saat itu, diskursus antara ya keluarga besar yang bertemunya orang-orang individu-individu yang mereka individu ini adalah orang yang memang tadinya mereka adalah para pendiri PAN, para deklarator, mantan anggota DPR RI, jadi bahkan ada juga yang background-nya anggota adalah DPR RI. individu yang sebelumnya aktif di Partai Amanat Nasional. Bahkan ada yang sedang Oh, aktif, masih ada ya? Aktif. ada yang sedang jadi anggota DPR RI. Nah, ini berkumpul bahwa akhirnya menyimpulkan, menetapkan bahwa untuk mendorong pencalonan Anies Baswedan. Nah, sehingga kita tahu bahwa memang ceruk PAN yang memilih Anies Baswedan begitu besar, maka ini harus diorganisasikan. Ini harus menjadi kelompok yang terorganisir. Nah, pada saat itu maka dirumuskanlah bahwa oke, kita akan membangun sebuah kelompok relawan
Yang kedua, kita memiliki cita-cita yang sama. Yang pertama adalah bagaimana menegakkan kembali amanat cita-cita kemerdekaan kita, ya cita-cita nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini menjadi cita-cita bersama. Yang kedua adalah komitmen untuk membangun kembali penegakan agenda-agenda reformasi. Nah, ini yang kita sebut dengan amanat Indonesia, yaitu amanat kemerdekaan, dan yang kedua adalah amanat agenda reformasi. Nah, sehingga inilah yang menjadikan semua tuh, oke, ini kita bangun menjadi sebuah kelompok relawan yang disebut dengan Amanat Indonesia, yang kemudian poin-poin ini disampaikan kepada Pak Anies. Sampaikan kepada Pak Anies, dan kemudian pada saat itu juga disampaikan kepada publik bahwa telah berkumpul ini melalui press conference para pendiri, para deklarator Amanat Indonesia, dan berencana akan mendeklarasikan ini secara terbuka sehingga publik menjadi tahu bahwa ada gabungan orang per orang yang individu-individu ini menyatu membangun sebuah organ gerakan relawan, dan ya pada tanggal 7 Mei itu akhirnya dideklarasikan secara umum. Ya, tapi secara organisatoris tidak ada hubungan dengan PAN ya, Partai Amanat Nasional ya. Yang pertama, secara struktural tidak ada hubungan antara Amanat Indonesia dengan Partai Amanat Nasional. Nggak ada ya. Nggak ada hubungan. Tapi yang kedua, bahwa para pendiri atau deklarator dari Amanat Indonesia ini adalah mereka merupakan para pendiri dan deklarator PAN. Yang kedua, mereka adalah para mantan anggota DPR RI dari PAN, dan ada yang sedang aktif di DPR RI di PAN, fraksi PAN. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini adalah fakta. Gitu. Dan yang ketiga, saya kira bahwa tidak dapat dipungkiri juga menurut survei begitu banyak bahwa pemilih PAN ini banyak yang menyalurkan aspirasinya pada 2024 nanti itu untuk memilih Anies. Nah, sehingga Amanat Indonesia sebagai instrumen menjadi bagian dari magnet atau wadah untuk itu. Ya, Bang, bisa dijelaskan nggak, Bang? Apakah ada hubungan antara deklarasi relawan Amanat Indonesia dengan acara temu kebangsaan relawan Anies pada tanggal 21 Mei 2023 hari Minggu, Bang? Baik. Amanat Indonesia ini telah menggelar deklarasi dan juga pengukuhan pengurusnya di tingkat nasional dan juga di tingkat wilayah pada tanggal 7 Mei. Ya. Nah, memang kesempatan itu adalah kesempatan atau acara yang digelar untuk Amanat Indonesia sebagai entitas ataupun sebagai kelompok relawan yang telah mendeklarasikan untuk mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024. Nah, sementara untuk tanggal 21 nanti, itu adalah seluruh gabungan relawan. Jadi sekian ratus relawan itu bersama-sama melaksanakan silaturahmi kebangsaan tadi itu, bersama Capres Anies Baswedan. Tadi relawan Amanat Nasional gabung juga menjadi di situ. Bagian dari relawan Anies Baswedan gitu ya, pada Bang, tanggal 21 Mei nanti. Ya, Bang, bisa diceritakan nggak, Bang? Awal mulanya ada relawan Amanat Indonesia Anies ini gimana, Bang? Baik. Ceritanya? Jadi ini ceritanya adalah sejak Oktober sampai dengan November 2022. Tahun lalu tahun ya? lalu. Jadi tahun lalu itu sejak muncul kondisi kebangsaan kita pada saat itu, diskursus antara ya keluarga besar yang bertemunya orang-orang individu-individu yang mereka individu ini adalah orang yang memang tadinya mereka adalah para pendiri PAN, para deklarator, mantan anggota DPR RI, jadi bahkan ada juga yang background-nya anggota adalah DPR RI. individu yang sebelumnya aktif di Partai Amanat Nasional. Bahkan ada yang sedang aktif. Masih ada ya? Aktif. Ada yang sedang jadi anggota DPR RI. Nah, ini berkumpul. Bahwa akhirnya menyimpulkan, menetapkan bahwa untuk mendorong pencalonan Anies Baswedan. Nah, sehingga kita tahu bahwa memang ceruk PAN yang memilih Anies Baswedan begitu besar, maka ini harus diorganisasikan. Ini harus menjadi kelompok yang terorganisir. Nah, pada saat itu maka dirumuskanlah bahwa oke, kita akan membangun sebuah kelompok relawan. Yang kedua, kita memiliki cita-cita yang sama. Yang pertama adalah bagaimana
menegakkan kembali amanat cita-cita kemerdekaan kita, ya cita-cita nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini menjadi cita-cita bersama. Yang kedua adalah komitmen untuk membangun kembali penegakan agenda-agenda reformasi. Nah ini yang kita sebut dengan amanat Indonesia, yaitu amanat kemerdekaan, dan yang kedua adalah amanat agenda reformasi. Nah sehingga inilah yang menjadikan semua tuh oke, ini kita bangun menjadi sebuah kelompok relawan yang disebut dengan Amanat Indonesia, yang kemudian poin-poin ini disampaikan kepada Pak Anies. Sampaikan kepada Pak Anies, dan kemudian pada saat itu juga disampaikan kepada publik bahwa telah berkumpul ini melalui press conference para pendiri, para deklarator Amanat Indonesia, dan berencana akan mendeklarasikan ini secara terbuka sehingga publik menjadi tahu bahwa ada gabungan orang per orang, yang individu-individu ini menyatu membangun sebuah organ gerakan relawan, dan ya pada tanggal 7 Mei itu akhirnya dideklarasikan secara umum. Ya, tapi secara organisatoris tidak ada hubungan dengan PAN ya, Partai Amanat Nasional ya. Yang pertama, secara struktural tidak ada hubungan antara Amanat Indonesia dengan Partai Amanat Nasional. Nggak ada ya. Nggak ada hubungan. Tapi yang kedua, bahwa para pendiri atau deklarator dari Amanat Indonesia ini adalah mereka merupakan para pendiri dan deklarator PAN. Yang kedua, mereka adalah para mantan anggota DPR RI dari PAN, dan ada yang sedang aktif di DPR RI di PAN, fraksi PAN. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini adalah fakta. Gitu. Dan yang ketiga, saya kira bahwa tidak dapat dipungkiri juga menurut survei begitu banyak bahwa pemilih PAN ini banyak yang menyalurkan aspirasinya pada 2024 nanti itu untuk memilih Anies. Nah sehingga Amanat Indonesia sebagai instrumen menjadi bagian dari magnet atau wadah untuk itu. Ya, Bang, bisa dijelaskan nggak, Bang? Apakah ada hubungan antara deklarasi relawan Amanat Indonesia dengan acara temu kebangsaan relawan Anies pada tanggal 21 Mei 2023 hari Minggu, Bang? Baik. Amanat Indonesia ini telah menggelar deklarasi dan juga pengukuhan pengurusnya di tingkat nasional dan juga di tingkat wilayah pada tanggal 7 Mei. Ya. Nah, memang kesempatan itu adalah kesempatan atau acara yang digelar untuk Amanat Indonesia sebagai entitas ataupun sebagai kelompok relawan yang telah mendeklarasikan untuk mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024. Nah, sementara untuk tanggal 21 nanti itu adalah seluruh gabungan relawan. Jadi sekian ratus relawan itu bersama-sama melaksanakan silaturahmi kebangsaan tadi itu, nah bersama Capres Anies Baswedan. Tadi relawan Amanat Nasional gabung juga menjadi di situ. Bagian dari relawan Anies Baswedan gitu ya, pada Bang, tanggal 21 Mei nanti. Ya, Bang, bisa diceritakan nggak, Bang? Awal mulanya ada relawan Amanat Indonesia Anies ini gimana, Bang? Baik. Ceritanya? Jadi ini ceritanya adalah sejak Oktober sampai dengan November 2022. Tahun lalu. Jadi tahun lalu itu sejak muncul kondisi kebangsaan kita pada saat itu, diskursus antara keluarga besar yang bertemunya orang-orang individu-individu yang mereka individu ini adalah orang yang memang tadinya mereka adalah para pendiri PAN, para deklarator, mantan anggota DPR RI, jadi bahkan ada juga yang background-nya anggota adalah DPR RI. individu yang sebelumnya aktif di Partai Amanat Nasional. Bahkan ada yang sedang aktif. Masih ada ya? Aktif. Ada yang sedang jadi anggota DPR RI. Nah, ini berkumpul. Bahwa akhirnya menyimpulkan, menetapkan bahwa untuk mendorong pencalonan Anies Baswedan. Nah, sehingga kita tahu bahwa memang ceruk PAN yang memilih Anies Baswedan begitu besar, maka ini harus diorganisasikan. Ini harus menjadi kelompok yang terorganisir. Nah, pada saat itu maka dirumuskanlah bahwa kita akan membangun sebuah kelompok relawan. Yang kedua, kita memiliki cita-cita yang sama. Yang pertama adalah bagaimana
menegakkan kembali amanat cita-cita kemerdekaan kita, ya cita-cita nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini menjadi cita-cita bersama. Yang kedua adalah komitmen untuk membangun kembali penegakan agenda-agenda reformasi. Nah ini yang kita dalam rangka mendukung calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, sejumlah relawan pendukung Anies Baswedan menggelar acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu hari ini. Kegiatan ini, saudara, dihadiri oleh ribuan relawan hingga nantinya calon Presiden Anies Baswedan juga akan menyampaikan pidato kebangsaan. Ketua Forkom Anies Baswedan, Tata Ujiati, sebelumnya mengatakan kumpul antar relawan dengan Anies Baswedan ini bertujuan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut serta partai pengusungnya agar bisa menang pada pemilu 2024 mendatang. Pihaknya juga menargetkan setidaknya 4.000 relawan pendukung Anies Baswedan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya hari ini hadir dalam temu kebangsaan. Agenda temu relawan dengan Anies Baswedan ini juga sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei kemarin dan peringatan Hari Reformasi Nasional yang jatuh pada 21 Mei hari ini. Acara temu kebangsaan ini adalah agenda lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni pengukuhan dan deklarasi relawan amanat Indonesia. Sementara untuk agenda kedua hari ini adalah perkumpulan dari berbagai relawan pendukung Anies Baswedan. Calon Presiden Anies Baswedan juga nantinya akan menemui ribuan relawannya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat dalam acara temu kebangsaan relawan ini. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan tersebut akan berbicara mengenai 5 poin penting pada para relawannya. Pada Minggu 21 Mei ini memang juga bertepatan dengan peringatan momen Hari Reformasi Nasional. 5 poin penting yang rencananya akan disampaikan Anies Baswedan dalam pidatonya nanti. Yang pertama yakni terkait rakyat yang harus mendapatkan keadilan secara merata. Kemudian yang kedua terkait pentingnya kesetaraan atau equality bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, Anies Baswedan disebut akan berbicara pula terkait keberlanjutan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, yakni terkait isu lingkungan berkelanjutan atau sustainability, yakni bagaimana masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. Lalu dalam poin kelima yang hari ini rencananya akan disampaikan oleh Anies Baswedan adalah terkait guyup solidaritas yang solid. Ini adalah yang Anda saksikan saat ini, saudara, adalah kondisi di dalam lokasi acara, yakni di tenis indoor, yang menjadi lokasi temu kebangsaan yang hari ini dilakukan oleh sejumlah relawan Anies Baswedan. Acara rencananya dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara, dan jelang dimulainya acara memang sejak pukul 12 tadi sudah banyak pengisi acara yang menghibur relawan yang hari ini hadir. Tampak ada sejumlah publik figur tanah air yang juga bercengkrama atau sempat berbincang tadi dengan sejumlah relawan yang sudah ada di dalam tenis indoor, menunggu kedatangan dari Anies Baswedan yang mana hari ini akan menyampaikan pidato kebangsaan sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dari lapangan, saudara, tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa istri dan juga anak dari Anies Baswedan juga akan ikut hadir dalam acara temu kebangsaan yang digelar hari ini. Acara yang rencananya dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini.
Saudara, juga merupakan acara perkumpulan sejumlah relawan atau beberapa relawan-relawan dari Anies Baswedan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya relawan yang datang dari Jakarta, namun juga sebagian besar relawan juga hadir dari luar wilayah Jakarta. Relawan sudah tiba di lokasi atau di tenis Indoor Senayan Jakarta sejak pagi tadi. Ada yang memang datang mengenakan atau menggunakan transportasi bus. Namun sebagian relawan juga ada yang datang dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta, yang mana mereka dari stasiun langsung menuju ke tenis Indoor Senayan Jakarta. Untuk kembali mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi temu kebangsaan relawan Anies Baswedan, saudara, sudah ada wartawan lapangan kami, ada Apvia, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ya, Tribuners, kembali bersama saya via Tiokoni Billy, masih dari Tenis Indoor Senayan di acara temu relawan Anies Baswedan. Saat ini saya sudah berkumpul bersama dengan relawan dari Anies Baswedan. Kebetulan ini menggunakan baju dari Basiba. Kebudayaan Minang nih, Tribuners, kelihatan banget ya. Kurung Basiba. Siap, ini emang datang langsung dari Minang atau gimana nih Pak? Tapi kebetulan kita kenalan dulu dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Yusri Jas. Kalau gelarnya Sultan Makmur di Minangkabau. Oke, siap. Kalau ini ada Ibu siapa Ibu? Ibu Yuldawati. Ibu Yuldawati. Ini emang sengaja persiapan untuk pakai baju daerah Bu, sininya Bu? Iya, memang persiapan udah kumpulannya gitu. Oke. Bunda-bundakan doang. Ini kenapa bisa seragaman? Emang belinya barengan atau nuansanya gimana nih Bu? Oh, emang seragam. Sudah kebetulan kini semua ibu-ibu bundakan doang. Jadi kita sudah punya inventaris berupa seragam. Nah, kebetulan pada hari ini adalah hari temu kebangsaan Pak Anies, maka kami dengan semangat ikut meramaikan acara temu kebangsaan ini. Makanya kami persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi masyarakat Minang. Nah, inilah pakaian tradisional Minang, baju kurung Basiba. Baju kurung Basiba ya Pak ya. Bajunya baju kurung Basiba. Oke, Khas siap. Minang. Oke, nah ini berarti kan mau bertemu dengan Pak Anies, menyatakan dukungan buat Pak Anies. Ya. Jadi Pak Aniesnya juga datang nih, rencananya akan datang kami ke Tenis dari Indoor. jauh memang punya niat datang ke sini. Kalau bisa bertemu dengan calon presiden idaman kami, Amin, mudah-mudahan. yaitu Bapak Anies Baswedan. Iya. Nah, kami dengan semangat, walaupun panas terik begini, kami dengan semangat menunggu kedatangan Bapak calon presiden kita itu. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita mendapatkan seorang pemimpin yang cerdas, yang jujur, yang berwawasan, yang berakhlak mulia. Nah, artinya selama ini kita sudah bisa lihat bahwa selama kepemimpinan Pak Anies belum ada rapor merahnya. Siap. Ya, walaupun dari sana, dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, untuk dijelek-jelekan, tetapi semuanya tidak bisa dibuktikan karena tidak berbuat. Siap Pak, berarti ini terus menyatakan dukungan buat Pak Anies ya Pak ya? Mudah-mudahan selagi badan kami sehat, jiwa kami sehat, kita istiqomah untuk mendukung Pak Anies untuk bisa menjadi presiden di tahun 2024. Oke, sekali lagi mungkin yel-yelnya bisa Pak. Siapa kita? Rumah Gadang Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Oke. Tahun 2024 menang, menang, menang. Yes. Merdeka. Takbir. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya, Tribuners, itu dia dukungan dan yel-yel dari para pendukung Anies di Tenis Indoor Senayan. Kembali ke studio. Bakal calon presiden Anies Baswedan rencananya hari ini akan hadir langsung dalam acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat yang dihadiri oleh sejumlah relawan Anies Baswedan. Dari konfirmasi lapangan yang kami terima, saudara,
istri dan anak dari Anies Baswedan juga hadir dalam acara yang digelar sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain akan dihadiri oleh Anies Baswedan, nantinya Anies Baswedan juga akan secara langsung menyampaikan pidato politik atau pidato kebangsaan di hadapan para relawan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah kondisi terkini di lokasi acara, saudara, yakni di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat, yang sudah dipenuhi oleh relawan. Dari informasi yang kami terima, ada lebih dari 4.000 relawan yang rencananya atau yang diprediksi akan hadir dalam acara temu kebangsaan relawan Anies Baswedan hari ini. Kami masih menunggu dimulainya acara, yang mana nantinya Anies Baswedan akan datang secara langsung untuk menyapa sejumlah relawan yang hadir dan juga akan menyampaikan pidato politiknya di hadapan para relawan. Ada setidaknya 5 poin penting yang rencananya akan disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara hari ini. Saudara, calon presiden yang diusung koalisi perubahan tersebut akan berbicara mengenai 5 poin penting pada para relawan. Bertepatan pula pada 21 Mei ini yang merupakan momen peringatan Hari Reformasi Nasional. 5 poin penting yang rencananya disampaikan Anies Baswedan dalam pidatonya nanti adalah terkait rakyat yang harus mendapatkan keadilan secara merata. Kemudian yang kedua, terkait pentingnya kesetaraan atau equality bagi setiap warga negara. Poin ketiga adalah Anies Baswedan yang disebut akan berbicara pula tentang keberlanjutan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Poin keempat, yakni terkait isu lingkungan berkelanjutan atau sustainability, dan yakni bagaimana masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. Lalu poin kelima, yakni terkait guyup solidaritas solid antar relawan Anies Baswedan. Siapa kita? Relawan Baswedan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang, menang, menang. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebarkan hoax, betul. Kalau ada yang menghujat kita, kita jangan balik menghujat. Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Anies Baswedan. Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menonjolkan diri. Betul. Kita di sini. Hai. Kemudian juga ada kuning, hijau, biru. Mana kuning, hijau, biru? Siapa kita? Relawan Baswedan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang, menang, menang. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebarkan hoax, betul. Kalau ada yang menghujat kita, kita jangan balik menghujat. Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Anies Baswedan. Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menonjolkan diri. Betul. Kita di sini. Hai. Kemudian juga ada kuning, hijau, biru. Mana kuning, hijau, biru? Siapa kita? Relawan Baswedan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang, menang, menang. Yes.
Tadi mana Fred? Lalu baju deh dok. Kupon Niko di pecan orang kupon sama. Dia butuh nasi. Oh ya udah. Udah sana deh Pak. Mana? Udah videoin deh. Dah. Iya. Saya dulu jadi bukan ini. Saya juga nih bisa. Sananya belum terisi sananya. Bawa kami semangka, Pak. Ya deh, justru Bapak, Bapak itu yang menghalangi satu orang Bapak. Ya Tribuners, kembali bersama saya via Tiokoni Billy masih dari Tenis Indoor Senayan di acara Temu Relawan Anies Baswedan. Saat ini saya sudah berkumpul bersama dengan relawan dari Anies Baswedan. Kebetulan ini menggunakan baju dari Basiba. Kebudayaan Minang nih Tribuners, kelihatan banget ya. Kurung Basiba. Siap, ini emang datang langsung dari Minang atau gimana nih Pak? Tapi kebetulan kita kenalan dulu dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Yusri Jas. Kalau gelarnya Sultan Makmur di Minangkabau. Oke siap. Kalau ini ada Ibu siapa Ibu? Ibu Yuldawati. Ibu Yuldawati. Ini emang sengaja persiapan untuk pakai baju daerah Bu sininya Bu? Iya, memang persiapan udah kumpulannya gitu. Oke. Bunda-bundakan doang. Ini kenapa bisa seragaman? Emang belinya barengan atau nuansanya gimana nih Bu? Oh, emang seragam. Sudah kebetulan kini semua ibu-ibu bundakan doang. Jadi kita sudah punya inventaris berupa seragam. Nah, kebetulan pada hari ini adalah hari temu kebangsaan Pak Anies, maka kami dengan semangat ikut meramaikan acara temu kebangsaan ini. Makanya kami persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi masyarakat Minang. Nah, inilah pakaian tradisional Minang, baju kurung Basiba. Baju kurung Basiba ya Pak ya. Bajunya baju kurung Basiba. Oke, Khas siap. Minang. Oke, nah ini berarti kan mau bertemu dengan Pak Anies, menyatakan dukungan buat Pak Anies. Ya. Nanti Pak Aniesnya juga datang nih, rencananya akan datang kami ke Tenis dari Indoor. jauh memang punya niat datang ke sini. Kalau bisa bertemu dengan calon presiden idaman kami, Amin, mudah-mudahan. yaitu Bapak Anies Baswedan. Iya. Nah, kami dengan semangat, walaupun panas terik begini, kami dengan semangat menunggu kedatangan Bapak calon presiden kita itu. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita mendapatkan seorang pemimpin yang cerdas, yang jujur, yang berwawasan, yang berakhlak mulia. Nah, artinya selama ini kita sudah bisa lihat bahwa selama kepemimpinan Pak Anies belum ada rapor merahnya. Siap. Ya, walaupun dari sana, dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, untuk dijelek-jelekan, tetapi semuanya tidak bisa dibuktikan karena tidak berbuat. Siap Pak, berarti ini terus menyatakan dukungan buat Pak Anies ya Pak ya? Mudah-mudahan selagi badan kami sehat, jiwa kami sehat, kita istiqomah untuk mendukung Pak Anies untuk bisa menjadi presiden di tahun 2024. Oke, sekali lagi mungkin yel-yelnya bisa Pak. Siapa kita?
Rumah Gadang Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Oke. Tahun 2024 menang, menang, menang. Yes. Merdeka. Takbir. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya, Tribuners, itu dia dukungan dan yel-yel dari para pendukung Anies di tenis indoor Senayan. Kembali ke studio. Taruh ini, rekamnya di mana? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Presiden! Anies Baswedan! Presiden! Anies Baswedan! Presiden! Anies Baswedan! 2024. Kalau ada yang menghujat kita jangan balik menghujat. Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Anies Baswedan. Setuju! Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menonjolkan diri. Betul! Kita di Hai! kemudian juga ada kuning, hijau, biru. Mana kuning, hijau, biru? Siapa kita? Ambil contoh Faisal Basri yang pengamat ekonomi mengatakan saat ini tidak ada batas antara pengusaha dan penguasa. Seperti Bapak Anies sendiri katakan, tangan kiri membuat regulasi, tangan kanan melaksanakan regulasi. Padahal yang seharusnya terjadi adalah when you are the regulator, then you are not market player. Kacau, kacau, sungguh kacau ini Pak. Pak Anies, sudahkah Bapak mendengar bagian-bagian puisi Bang Denny Indrayana terbaru loh Pak? Apa katanya? Permainan strategi apa ini? Mengapa Dewi Keadilan menjadi punya mata tapi tak punya hati? Mengapa pedang keadilan hukum jadi senjata negosiasi? Hanya putus menebas oposisi tapi melepas bebas koalisi. Pak Anies, ini bukan yang pertama apalagi terakhir dalam hal keresahan kami. Halaman kedua, sabar ya Bu ya, kita tambahkan kembali. Pak Anies, kami khawatir dengan kedaulatan negeri ini. Kami resah tentang mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari gerakan separatis bersenjata, dari teroris-teroris sesungguhnya dan bukan teroris hasil rekayasa oknum aparat. Resah akan objek-objek vital nasional yang bersifat strategis agar jangan sampai terjual atau digadaikan. Resah akan kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan luar negeri yang berpotensi akan melenceng dari cita-cita dan tujuan pembentukan negara oleh the founding father. Pak Anies, kami berdoa agar Bapak menjadi pemimpin NKRI. Kami meminta Anda mengambil permintaan itu dan ikut bertanggung jawab atas negeri ini dengan sebuah pengelolaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Truly provide the equal opportunity and treat all religion and all group ethnic different in term gender by creating the feeling of peaceful stability in Indonesia for the whole nation. Terakhir nih Pak Anies. Pak Anies, jalan-jalan ke depan adalah jalan yang berat dan mendaki. Semakin berat dan semakin mendaki adalah sinyal bahwa kita insya Allah sedang menuju dan mencapai puncak-puncak baru. Bukankah ini yang Bapak sampaikan pada Milad ke-21 PKI di Yogyakarta? Di tangan Anda, Jakarta pernah sangat aman, tenang, teduh, tidak tegang, dan tidak berkonflik. Kini kami meminta dan naikkan tantangan dan persoalan ini untuk menjadikan Anda petugas rakyat. Betul! Dear Pak Anies, hadirlah dan nampakkan diri sebagaimana Ustadz Adi Hidayat memberitahu kami arti namamu. Anies, orang yang lembut dan selalu hadir untuk rakyat Indonesia. 21 Mei. Pokoknya semuanya ya.
Tadi mana Fred? Lagu baju ke doh. Kupon niko di pecan orang kupon sama. Dia butuh nasi. Oh yaudah. Yaudah pakai dia sana deh Pak. Mana? Udah videoin deh. Dah. Zona nyaman itu aman, penuh tepuk tangan, penuh puja-puji. Tapi jika Bapak ambil amanah ini, ketahuilah bahwa sebaliknya lah yang akan terjadi. Terlalu banyak ketidakadilan dan kepedihan yang hendak kami katakan. Ambil contoh, Faisal Basri yang pengamat ekonomi mengatakan, saat ini tidak ada batas antara pengusaha dan penguasa. Seperti Bapak Anies sendiri katakan, tangan kiri membuat regulasi, tangan kanan melaksanakan regulasi. Padahal yang seharusnya terjadi adalah when you are the regulator, then you are not market player. Kacau, kacau, sungguh kacau ini Pak. Pak Anies, sudahkah Bapak mendengar bagian-bagian puisi Bang Denny Indrayana terbaru loh Pak? Apa katanya? Permainan strategi apa ini? Mengapa Dewi Keadilan menjadi punya mata tapi tak punya hati? Mengapa pedang keadilan hukum jadi senjata negosiasi? Hanya putus menebas oposisi tapi melepas bebas koalisi. Pak Anies, ini bukan yang pertama apalagi terakhir dalam hal keresahan kami. Halaman kedua, sabar ya Bu ya, kita tambahkan kembali. Pak Anies, kami khawatir dengan kedaulatan negeri ini. Kami resah tentang mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari gerakan separatis bersenjata, dari teroris-teroris sesungguhnya dan bukan teroris. Betul. Kalau ada yang menghujat kita, kita jangan balik menghujat. Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Pak Anies Baswedan. Setuju. Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menunjukkan diri. Betul. Kita di sini. Kemudian juga ada kuning, hijau, biru. Mana kuning, hijau, biru? Siapa kita? Relawan Kemerdekaan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya semuanya ya. Kayaknya ya. Iya. Belakang tadi. Oh ya, belakang. Fred tadi mana Fred? Lagu baju ke doh. Kupon niko di pecan orang kupon sama.
Dia butuh nasi. Oh ya udah. Udah makannya sana deh, Pak. Mana? Udah, videoin deh. Dah. Iya. Saya dulu jadi ikan ini. Saya juga nih bisa. Sananya belum terisi, sananya. Bawa kami semangka, Pak. Ya, Dik, justru. Pak, Bapak itu yang menghalangi satu orang, Bapak. Iya. Ayo. Oke. Siapa kita? Taruh ini, kami yang di mana? Siapa kita? Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Pak Anies Baswedan. Setuju. Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menonjolkan diri. Betul. Kita di Hai. Kemudian juga ada kuning, hijau, biru. Mana kuning, hijau, biru? Siapa kita? Relawan Baswedan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang. Yes. Allahu Akbar. Pokoknya semuanya ya. Oke. Nah, ini salah satu catatan bahwa sekarang saya mau bertanya nih, kenapa sekarang berada di barisan pendukung Anies Baswedan? Bagaimana nih? Forkabi, memang kami dari zaman Pak Anies maju sebagai Pilgub, kami sudah mendukung Pak Anies. Karena kami tahu Pak Anies punya kepedulian yang tinggi sama masyarakat Betawi, sama kaum Betawi, khususnya kami di Forkabi. Kami Forkabi punya kearifan lokal yang mengangkat harkat martabat orang Betawi, kaum Betawi. Kami akan mendeklarasikan mendukung total Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden 2024 nanti. Sebagai rekam jejak beliau, satu aja yang dikemukakan, apa? Maksudnya? Rekam jejak. Oh, rekam jejak. Yang pertama, Pak Anies itu tidak membedakan orang atas, orang menengah, orang bawah. Salah satu yang kita bisa lihat kemarin adalah pedestrian yang luar biasa. Bisa merangkul semua ya? Bisa merangkul semua, terus program kerjanya itu benar-benar nyata, benar-benar turun ke bawah. Pak Anies mempedulikan masyarakat pejalan kaki, pesepeda. Bukti nyata ini, Jakarta berhasil membuat pedestrian, khusus pejalan kaki, khusus untuk jalur sepeda. Itu yang membuat kita melihat Pak Anies nggak membedakan kalangan atas, menengah maupun bawah. Wah, terima kasih ini. Alhamdulillah ternyata dengan spirit Forkabi ini mempunyai militan yang sangat luar biasa, masih memilih. Kalau ada yang menghujat kita, kita jangan balik menghujat. Kita buktikan kita adalah relawan yang baik. Pak Anies Baswedan. Setuju. Kita di sini semuanya kompak, tidak ingin menonjolkan diri. Betul.
Siapa kita? Relawan Kemerdekaan Indonesia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Menang. Yes. Allahu Akbar. Pokoknya semuanya ya. Ya, harus ya. Lumayan pulang dapat 1,5 juta loh. 2 juta, 3 juta kan? Nih ibu yang tua ini kemarin saya lihat TikToknya lagi antri ya beli tiket Coldplay. Kirain lagi live celup-celup bang. Oke, sekarang kita melihat penampilan berikutnya yang sudah siap. Silakan. Ternyata pantun gak cuma dari Jakarta, tapi ada juga pantun Minang. Wah, saudara-saudara kita dari Minang akan memberikan pantunnya. Siko Karajo. Rancak Bara. Mana nih ibunya si Malin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami Sri Kandi, relawan Sumatera Barat, Rumah Bagonjong. Yes. Saya akan membacakan puisi khusus dibuatkan buat Pak Anies calon presiden 2024. Mana semangatnya? Salam perubahan. Indonesia butuh pemimpin cerdas. Lelah rasanya menyaksikan tanah air yang kaya ini, tapi miskin. Pening rasanya melihat Indonesia yang besar ini, tapi kerdil. Luruh jiwa ini menyaksikan bangsa yang terhormat, tapi masih terjajah. Namun, lelahnya badan, peningnya kepala, luruhnya jiwa terobati ketika di tengah kami hadir pemimpin cerdas. Pemimpin yang mampu menciptakan banyak inovasi terhadap bangsa ini. Pemimpin yang punya banyak gagasan untuk memajukan negeri ini. Pemimpin yang kaya dengan narasi untuk menjadikan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang terhormat. Pemimpin yang akan menghadirkan karya-karya besar sehingga Indonesia akan menjadi negara adidaya. Pemimpin cerdas itu adalah Bapak Rashid Anies Baswedan. Pemimpin cerdas itu adalah Bapak Rashid Anies Baswedan. Pemimpin cerdas itu adalah Bapak Rashid Anies Baswedan.
Indonesia butuh karya-karyamu. Pak Anies kami tersayang. Jadilah kau presiden untuk bangsa yang besar ini. Karya Arif Rangkayo Mulia. Salam perubahan dari Ketua Umum DPP Rumah Bagonjong, Pak Benri Ermanto. Halo, kami akan menyanyikan lagu buat Pak Anies. Pak Anies, idolaku. Pak Anies, kebanggaanku. Pak Anies, presidenku. Pasti menang. Insya Allah. Pak Anies, idolaku. Pak Anies, kebanggaanku. Pak Anies, presidenku. Pasti menang. Insya Allah pasti menang. Ya, tepuk tangan untuk saudara-saudara kita pendukung Anies Baswedan dari Ranah Minang. Terima kasih Uni, terima kasih Udo. Ternyata puisi, plot twist nih Bang. Nah, dari Minang kita langsung loncat aja kali ya Bang ya. Ambillah kayu, pananak nasi. Cakep. Pak Anies urangnya tampan, elok baso dan bayak budi. Kapasa membali tomai, jangan lupa membali manggi. Kami dari Sumatera Barat siap memenangkan Pak Anies. Rani balenyo pasar pitalah, pulang jangan lupa balik katupe. Mari berdoa kepada Allah, jadikan Pak Presiden 2024. Amin. Amin ya Allah, terima kasih. Koasi jualan minyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu, tepuk tangan. Keren lah. Ya. Tepuk tangan loh, tepuk tangan nih untuk ibu-ibu dari Minang. Ya. Siap Ibu. Ya. Orang Minang. Siap. Terima kasih juga tadi ada relawan dari Tasik ya. Dari Iya. Tasik Malaya, luar biasa, terima kasih. Luar biasa nih antusiasmenya ya Bang ya. Iya. Terus nih Absa, ingetin lagi nih ada 3 juta rupiah. Ada 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang teman-teman semuanya. Untuk lomba Reels, TikTok, dan fotografi. Maksimal disubmit malam ini sebelum jam 12 malam. Ada total hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Rekan-rekan semuanya bisa cek di Instagram @ubahbareng. Oke? @ubahbareng ya. Ya, bikin ya seputar acara ini ya. Bikin ya. Oke, 3 juta rupiah menanti Anda. Dan sekarang kita tampilkan perform berikutnya. Koir untuk Anies Baswedan. Ya, tepuk tangan ini. Wah, ibu-ibu. Wah ini paduan suara. Ibu-ibu. Ini ada Mama Rita. Mama Rita. Yang Mama punya Rita 2 apa persen. kabar? Hebat nih. Keren Mereka lah. Ini adalah paduan tanpa suara ya. Itu limbat. Itu limbat. Kalau paduan tanpa suara. Kemarin mereka para pemenang lomba nyanyi antar orang gagap se-Indonesia. Udah siap Bu? Ya ntar tunggu, mic-nya mau dikasih Bu, tenang aja Bu. Bu Ibu dari mana Bu Ibu? Dari Forkom, tepuk tangan dong Forkom. Keren. Kemarin terakhir kita lihat penampilan mereka di jembatan Pasar Rebo. Kirain di Antasari. Apa kampung rambutan Bu Ibu? Udah berapa orang nih personilnya Bu? Harusnya banyak Bang Raji, tapi ketinggalan di tol. Oh aduh. Ketinggalan ya. Yang namanya ibu-ibu biasa personil banyak. Bubar gara-gara arisan nggak nyetor. Oke, yang bisa ikut nyanyi ya. Siap, siap ya, siap. Ini yang belakang kok seger-seger tapi. Iya, yang depan aja yang kurang agak layu-layu dikit.
Ini jadi kayak mama ngambil rapot ya. Ini muridnya, ini emaknya yang ngambil rapot nih. Siap. Yang bisa ikut nyanyi kita sama-sama nyanyi ya. Ya, sama-sama nyanyi. Oke, inilah penampilan paduan suara dari siapa ini ya? Cherry Bell, Farma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mantun dikit kita ya buat Pak Anies. Mangga bukan sembarang mangga. Mangganya manis taruh di atas meja. Kita bangga bukan sembarang bangga. Hadirin, kami persilakan tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
ketika Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama. Yang menyanyikan di sini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saudara semua, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi, berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Siap? Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan, rasanya seperti baterai yang di-charge 110%. Ya, luar biasa. Jadi suasananya, suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang menggembirakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai, saya cek dulu nih. Yang hadir, siapa yang rombongannya paling banyak? Ayo, acungkan tangan. Ayo, paling basah siapa? Tuh. Coba yang di bawah sini. Oh, ada Forkabi. Oleh. Jarna Siliwangi, oke. Mana lagi nih? Yang paling jauh dari mana? Mana? Mana yang dari Aceh? Yang dari Kupang? Yang dari Manado? Yang dari Jawa Barat? Yang dari Palembang? Yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah, boleh. Jawa Timur? Banten? Oke, kita lihat gimana dengan yang dari Jakarta? Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, buat teman-teman semua, bagi para relawan semua, kalau boleh saya sampaikan, I love you. And I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau I love you almost full, maka cinta kita insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita makin panjang, masih panjang ke depan. Dan tadi saya katakan,
bahwa kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana, dengan suara yang penuh semangat. Karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta, saya harus makmur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan, serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya, saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar, Pak, anak saya potensial, Pak, berikan pada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan, saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan, melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling angel, Pak. Arep rabu, ono sing rabu subsidi, rabu non subsidi. Ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Ayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalikke persis zaman biyen mawon, Pak. Udah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI.
Iya, Gubernur DKI. Kok iso tekan kene? Kok bisa sampai sini? Ya, saya kulo sawak tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan, Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir
Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Jadi, kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuak. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buahnya. Terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan. Membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik. Harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti juga di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga Republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi. Apalagi sekarang, kita kumpul hari ini, tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju? Karena itu, ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini.
nampaknya pelan-pelan, gradual. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hadapi dan kita harus hentikan. Pelan-pelan itu prosesnya. Reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 tahun. Ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi. Jadi, kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan, karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah katak. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Dan kita harus sadari ini, bahkan kita punya masalah banyak. Sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah, sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan, kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Ingat, Republik ini luasnya luar biasa. Penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. 25 tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan, itu sering sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh. Ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan. Setiap tahun kita selalu meributkan soal UMP.
upah minimal provinsi. Dan di DKI Jakarta, upah yang biasanya naik rata-rata 8% karena kondisi perekonomian turun. Tapi di tahun 2021 kemarin, untuk upah tahun 2022, mendadak peraturannya diubah. Peraturan yang biasanya kalau kita terapkan memberikan kenaikan UMP yang masuk akal, kemarin UMP-nya angkanya itu amat rendah. Kalau tidak salah sekitar Rp37.000 kenaikannya. Pada waktu itu saya katakan, tidak mungkin di Jakarta naik upah nilainya 37.000. 37 itu bukan angka yang layak untuk pekerja di Jakarta. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada pemerintah waktu itu, Kementerian Tenaga Kerja, saya sampaikan bahwa yang layak di Jakarta kenaikan itu menggunakan formula yang lama, jangan formulanya digonta-ganti. Dan inilah yang disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke Balai Kota. 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar. Bapak Ibu lihat, kita semua ini sekarang berkumpul di Balai Kota. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun. Tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu, mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik, tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya, 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan pada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya. Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Nilainya nilai keadilan, nilainya nilai kesetaraan. Dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin, bila ini kita kerjakan, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan lebih makmur. Karena itu buat para relawan semua yang sudah berkumpul di sini, siap kita bergerak bersama ke depan? Siap untuk mengajak semuanya? Siap untuk menjangkau semua? Siap untuk menunjukkan bahwa ini negeri merdeka? Jangan, ini permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto,
berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan. Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan, maka kita akan bisa mengajak rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi, teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan, di mana datang ke depan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Karena itu kerjakan dengan keseriusan, kerjakan dengan sepenuh hati, dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Karena itu jadilah relawan teladan. Siap? Jadi apa? Relawan apa? Relawan apa? Relawan apa? Jadilah relawan teladan, menghormati kedatangan lawan sambil mengatakan kami membawa gagasan, kami membawa rekam jejak, siap disandingkan, siap ditandingkan, dan kami yakin biidznillah kemenangan akan diantarkan kepada kita. Karena itu buat semuanya para pejuang yang berkumpul di sini, kalau mengalami cobaan, mengalami tantangan, semakin besar tantangan, maka orang-orang tangguh akan bisa melewatinya. Kalau kita ketemu dengan tantangan, maka kita tidak menghindar. Kalau kita ketemu tantangan, kita tidak sembunyi, tapi kita hadapi. Kita apa? Kita hadapi. Karena itu saya kalau boleh saya bertanya kepada semuanya nih. Kalau saya beri pertanyaan, pejuang bukan? Maka jawab, hadapi. Siap? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Insya Allah kita hadapi, dan dengan izin Allah perjuangan ini insya Allah akan diantarkan pada kemenangannya. Terima kasih, salam perjuangan, pesan kepada seluruh keluarga, semua tentara, jangkau semua dan katakan bahwa perubahan untuk keadilan sedang bergerak menjangkau semua, dan insya Allah dari ruangan ini dikirimkan pesan penuh semangat untuk seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
serentak, serentak menetap, menetap tegak. Tak gentar, tak gentar, bergerak, bergerak, majulah, majulah menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak menetap, menetap tegak. Tak gentar, tak gentar, bergerak, bergerak, majulah, majulah menang. Relawan Anies Baswedan. Siapa presidennya? 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tanggal 21 Mei 2023 menjadi hari yang sangat bersejarah untuk langkah ke depan kita, untuk Indonesia yang berubah dan lebih baik, dan keadilan sosial kita sampaikan ke seluruh penjuru negeri. Ya. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah. Kita kobarkan semangat kebangsaan untuk Indonesia Emas. Indonesia menang 2024. Anies Baswedan. Selamat berjuang relawan. Selamat bekerja relawan. 2024
Lanjut ya. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.